Assalamualaikum, nama saya Laila. Setelah membuat keyakinan kelas bersama bulan dan teman-teman merupakan pengalaman yang seru dan menyenangkan. Semoga adanya keyakinan kelas ini, kelas menjadi lebih disiplin dan tertib. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan karunia, rahmat dan hidayahnya sehingga kita pada hari ini bisa berkumpul di tempat yang insya Allah Allah ridhoi dalam rangka yang pertama silaturahmi, yang kedua dalam rangka memenuhi salah satu tugas yang diamanahkan dari Balai Guru Penggerak pada kami untuk melaksanakan in-house training atau diseminasi mengenai budaya positif di sekolah, yang mana budaya positif di sekolah ini terdapat pada modul 1.4 di dalam materi pembelajaran guru penggerak. Salawat dan salam insya Allah selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW serta para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in insya Allah sampai kepada kita umatnya yang akan senantiasa mengikuti sunnah-sunnahnya. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah yang pada kesempatan kali ini diwakili oleh Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum pada Pak Ujan. Terima kasih atas waktunya, dan yang saya hormati sekaligus saya sayangi rekan-rekan sekalian yang terima kasih pada hari ini sudah meluangkan waktunya untuk membantu kami dalam memenuhi tugas kami selama mengikuti program guru penggerak ini. Jazakumullah khairan katsiran. Semoga apa yang sudah rekan-rekan luangkan untuk kami Allah balaskan dengan sebaik-baiknya balasan. Baik, pada kesempatan kali ini seperti yang sudah saya sampaikan di awal bahwa kami harus mendiseminasikan mengenai budaya positif di sekolah, di mana seperti yang kita bisa saksikan bersama dan kita bisa rasakan bersama bagaimana memang degradasi moral itu sangat kita rasakan, dan dengan adanya guru penggerak ini salah satu tujuannya adalah bagaimana kita bergerak bersama-sama untuk menjadikan kembali iklim yang lebih baik lagi di sekolah, dan tentu ini harus dimulai dari kelas kita masing-masing. Bagaimana caranya nanti akan disampaikan oleh rekan-rekan saya yang ada di depan. Baik, untuk mengefektifkan waktu, kita harus tahu dulu apa yang melatar belakangi budaya positif ini harus dikembangkan di sekolah, dan hal tersebut akan disampaikan oleh rekan saya Bu Herna kepada beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya akan membahas tentang latar belakang keyakinan kelas. Yang menjadi acuan dari CGP ini adalah kurikulum merdeka ini adalah ajaran dari Bapak Pendidikan kita, yaitu Ki Hajar Dewantara. Seperti kita lihat di layar, salah satu filosofi menurut beliau adalah pendidikan itu menuntun segala kodrat yang ada pada anak, baik itu kodrat alam ataupun kodrat zaman. Nah, ini saya hanya mengambil satu saja filosofinya. Kemudian di layar kita bisa lihat juga bahwa menuntun segala kodrat alam dan kodrat zaman pada anak untuk anak dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya sebagai manusia yang merdeka. Selain dari filosofi ini, Ki Hajar Dewantara juga menyebutkan bahwa sekolah adalah tempat menumbuh kembangkan budi pekerti. Selain itu, sekolah pun tempat anak untuk mencari pengalaman, berinteraksi dengan guru, berinteraksi dengan siswa, dan kita sebagai guru dan semua warga sekolah itu berperan untuk menuntun anak mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Dalam arti bukan hanya anak itu mencapai nilai matematikanya 100, bahasa Indonesia 100, tidak. Yang kita harapkan anak sekolah ini ketika anak keluar lulus
dia mendapatkan nilai-nilai kehidupan. Itu mungkin yang sering kita abaikan. Jadi bukan hanya kita berbangga anak kita itu mendapatkan nilai yang mendapatkan 100, IPS-nya 100, tidak. Tapi ada satu nilai yang hakiki, yaitu anak bisa mendapatkan nilai-nilai kehidupan. Itu yang kita harapkan dengan adanya budaya positif. Nah, kemudian kita merujuk juga kepada Undang-Undang Pendidikan Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 3, bahwa pendidikan itu mengembangkan dan membentuk watak serta peradaban bangsa. Nah, dari filosofi Kendra Dewantara dengan undang-undang ini, kita merujuk pada satu profil pelajar Pancasila yang di situ diterapkan bahwa ada 6 nilai yang terkandung dalam profil pelajar Pancasila. Itu adalah nilai-nilai kebajikan yang universal yang harus diyakini oleh siswa dan harus diyakini oleh kita semua sebagai manusia. Kalau kita tidak mempunyai nilai kebajikan yang kita yakini, apa bedanya kita dengan teman? Gitu. Itu yang harus kita. Jadi di dalam kurikulum Merdeka ini yang diangkat adalah profil pelajar Pancasila. Ada nilai 6 kebaikan, yaitu beriman dan bertakwa, kemudian berpikir kritis, mandiri, berkebinekaan global, mandiri. Nah, kemudian maksud dari budaya positif adalah budaya positif itu nilai-nilai, keyakinan, kebiasaan yang bisa menumbuhkan jiwa kritis pada anak, bisa menumbuh kembangkan, bisa menjadi perilaku yang beradab, yang baik, bisa menghargai dirinya sendiri, menghargai orang lain dan lingkungannya. Untuk mewujudkan budaya positif, di situ ada satu lagi pemicunya, triggernya itu disiplin positif. Nah, apa itu disiplin positif? Menurut Ki Hajar Dewantara, agar sekolah bisa terwujud budaya positif, si anak harus memiliki disiplin positif. Karena hanya anak yang memiliki disiplin positif yang bisa merdeka. Merdeka dalam arti dia mandiri. Mandiri dalam segala hal. Mandiri dalam mengambil sikap, mandiri dalam mengerjakan tugas, mandiri dalam segala bidang. Nah, kemandirian itu harus adanya disiplin positif. Kalau anak mandiri tanpa ada tuntunan disiplin positif, dia mandiri menurut ukuran anak begitu. Sehingga itulah peran kita sebagai guru untuk menumbuhkan nilai disiplin positif kepada anak. Sehingga anak setelah mempunyai disiplin positif, dia akan merdeka sebagai dirinya sendiri. Kemudian untuk menuju ke disiplin positif itu, kalau kita misalnya mengingat disiplin itu apa? Peraturan, begitu kan? Nah, jika anak belum bisa mendisiplinkannya, berarti harus ada pihak lain yang mendisiplinkan anak. Berarti kita yang harus membantu anak untuk mendisiplin. Nah, untuk mencapai ke disiplin positif itu ada satu langkah kecil. Langkah pertama yang harus kita lakukan di kelas itu keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini kita bentuk berdasarkan kesepakatan anak, nilai-nilai kebajikan yang diyakini oleh anak. Kita sepakati di kelas. Jika sudah ada kesepakatan tentang nilai-nilai kebajikan yang harus diterapkan di kelas, maka akan mencapai lingkungan yang positif. Jika lingkungan kelas sudah positif, maka kebiasaan-kebiasaan anak pun akan menjadi positif, sehingga mengarah ke disiplin positif, dan kita akan merujuk satu payung, yaitu budaya positif di dalam sekolah. Nah, ini yang menurut saya itu keyakinan kelas kita. Jadi lakukan hal yang kecil, kita sebagai guru membentuk keyakinan kelas. Hal yang kecil itu jika kita dilakukan terus-menerus akan menghasilkan sesuatu yang besar. Next. Ini budaya positif meliputi 6 hal. Yang pertama, perubahan paradigma stimulus respon. Maksud dari perubahan paradigma stimulus respon biasanya begini. Anak, kita sudah mengerjakan tugas. Kalau tidak mengerjakan tugas, itu misalnya keluar kelas atau mencuci WC atau apapun, kita memberikan stimulus, anak menanggapi. Tapi sekarang tidak, kita ubah paradigma itu. Jadi bukan lagi hukuman, tapi keyakinan. Apa yang anak yakini kalau tidak mengerjakan tugas? Misalnya, contohnya anak meyakini disiplin perlu, termasuk dalam mengumpulkan tugas. Nah, anak harus meyakini itu. Kalau misalnya anak meyakini itu, otomatis dia akan melaksanakan. Karena disiplin positif itu harus timbul dari dalam intrinsik, bukan karena takut pada guru, bukan takut karena tidak lulus, bukan takut karena kepada kepala sekolah. Motifnya harus intrinsik. Ini mungkin yang membuat kita harus mengubah paradigma stimulus respon ini. Jadi, anak melakukan sesuatu
berdasarkan motivasi internal dan dia tahu konsekuensinya seperti apa. Ketika anak tidak mengerjakan tugas, Bu, habis mengerjakan tugas, jadi harus bagaimana? Dia harus sehat sendiri. Jadi anak tidak merasa sebagai tersangka yang terkini. Itu yang pertama. Kemudian konsep disiplin positif yang tadi. Disiplin positif itu harus timbul dari dalam diri fisik anak. Ya, itu yang sedang kita coba tumbuhkan pada siswa-siswa kita di kelas. Walaupun ada saja yang harus terus over and over again ditegur lagi, diingatkan lagi terus, tidak bisa sekali jadi. Long life education itu. Apa yang kita tanamkan hari ini, jangan berharap hari ini ada hasilnya. Tapi lihat 10 atau 20 tahun yang akan datang. Karena pendidikan itu tidak instan. Tapi yang terus-terusan, ini disiplin positif. Kemudian keyakinan kelas, harus ada kesepakatan. Apa yang kalian sepakati? Kita sebagai guru hanya membimbing, merumuskan. Setiap anak berhak mengeluarkan suara. Apa yang kalian yakini? Sampai hal misalnya, Bu, jangan ada PR di kelas. Oke. Tapi nanti kita sepakati bagaimana ini bentuknya. Kemudian pemenuhan 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, untuk budaya positif ini pasti akan mendapatkan kendala di kelas. Ada beberapa anak yang memang bukan susah ya, tapi memerlukan waktu yang berbeda. Setiap unit itu berbeda. Ada yang 1 kali dijemput bisa, 2 kali, 3 kali, malah ada yang berkali-kali. Jadi istilahnya kebenaran bicara. Nah mungkin ini pemenuhan 5 kebutuhan dasar manusia. Setiap tindakan anak pasti ada alasannya. Itu yang harus kita gali tanpa menghakimi. Misalnya anak rambut dari yang bilang kalau ada apa? Ketika dipanggil, kita ngobrol, memanusiakan manusia. Face to face, head to head, kita ngobrol. Jadi sekarang pas zaman dari memanggil anak di depan kelas gitu. Ya, panggil. Pasti ada alasannya, ada runtutannya. Alasan dia melakukan itu. Dari situ berarti kita tahu sebagai guru bagaimana cara merefleksinya. Di sini 5 kebutuhan dasar manusia ada 5. Yang pertama tentang kebutuhan hidup. Misalnya pemenuhan makanan, sarana pangan yang papan begitu. Kemudian kesenangannya, fun-nya, kebebasannya, love and belonging-nya, freedom-nya. Ada 5. Mana yang dari 5 ini anak tidak terpenuhi? Berarti kita sebagai guru tahu cara menangani anak seperti ini dan setiap anak berbeda cara menanganinya. Tergantung dari 5 kebutuhan dasar yang tidak dia penuhi. Begitu. Ini. Kemudian ini 5 kebutuhan dasar. Kebutuhan untuk bertahan hidup survival. Misalnya anak mungkin dia dari rumah berangkat dari keluarga yang tidak mampu. Nanti kita cara menangani anak itu seperti apa? Gitu. Kemudian cinta dan kasih sayang, love and belonging. Nah, udah kecapai di kelas. Ibaratnya mengatakan kedai kan gitu. Tapi dia ada sesuatu yang dia tidak peroleh di rumah. Berarti kita sebagai guru juga mungkin judgement. Tapi kita harus merefleksi apa yang kita butuhkan. Tapi anak ingin mengapresiasikan salah satu kebutuhan dasar yang tidak dia penuhi, tapi dia tidak tahu bagaimana mengekspresikannya. Jadi tugas kita untuk membimbing anak bagaimana mengekspresikan kebutuhannya yang ingin dia penuhi. Dicari dengan cara capal di sekolah, begitu. Kemudian yang ketiga, freedom. Ada anak yang dia tidak mempunyai masa untuk dirinya sendiri. Jadi apapun yang dia lakukan itu, gimana seperti ini. Ada anak yang mempunyai minat yang lain, tapi sama orang tuanya malah disuruh ke minat yang lain. Anak itu tidak akan dengan ikhlas menjalaninya. Ini kebutuhan akan pilihan. Jadi bahkan anak kurangnya di matematika, dileskannya di matematika, justru anak tuh gak bisanya matematika. Bu, gak biasa, tapi baca kimia aja, gak bisa. Itu mungkin paradigma yang mesti kita berubah, anak gak bisanya matematika, dileskannya matematika. Maka, jadi kita tidak bisa mengajarkan ikan untuk terbang, burung untuk berenang. Itu mungkin yang harus dipahami oleh setiap guru dan orang tua, begitu. Kebebasan untuk memilih apa yang saya mau. Kemudian kesenangan. Mungkin di rumahnya dia dilarang bermain, dilarang apa, udah di rumah aja. Jadi ketika di sekolah, di kelas dia akan bermain. Dia tidak akan fokus sama kita. Berarti kita tahu bagaimana cara merefleksi anak tersebut. Kemudian penguasaan power, dia butuh penguasaan untuk show up. Itu sudah alamnya. Setiap orang perlu show up. Jadi jangan sampai ada satu orang anak duduk di sudut ruangan
dan kita abaikan. Beri dia panggung. Kadang-kadang kita harus suruh anak ke depan yang anak yang tidak pernah bicara, anak yang tidak pernah ungkit tangan. Berikan dia panggung. Mana kata Yun? Jadi eksistensinya itu ada. Biasanya dia penguasaan pokoknya itu diakui. Next. Nah ini 5 posisi kontrol. Guru di sini bisa memerankan 5 posisi kontrol ketika anak melakukan suatu pelanggaran atau melanggar kesepakatan keyakinan kelas. Yang pertama adalah kita posisi kita sebagai pemukul. Patuhi tata tertib. Tidak mengerjakan rumah wesel. Itu posisi yang pertama. Yang kedua, membuat orang merasa bersalah. Kamu kalau kamu misalnya tidak mengumpulkan tugas, nanti dituntut sama kepala sekolah. Dikira ibu nggak bisa mendidik kamu. Kamu jangan di rumah, kasihan sama ibu. Anak akan merasa bersalah. Kemudian yang ketiga, memposisikan sebagai teman. Sok aku kalau yang bisa, sini, yuk. Jadi sebagai teman. Ya udah kalau nggak bisa nanti ibu bantu. Jadi anak merasa ada sini mama. Nah itu. Jadi dia akan bergabung sama guru karena dia guru memposisikan sebagai teman. Kemudian yang keempat, memonitor. Dia hanya mengawasi. Hanya mengawasi saja, memonitor, kemudian hanya mengingatkan saja. Kemudian yang kelima, ini adalah posisi yang paling unggul, yaitu manajer yang paling disarankan posisi sebagai manajer. Jadi ketika anak melakukan kesalahan, kamu ini telah berbuat apa? Anak akan bilang, oh iya, keyakinan kelas seperti apa? Keyakinan apa yang sudah kamu langgar? Saya sudah melanggar disiplin karena saya tidak mengumpulkan tugas. Berarti harus bagaimana? Bu, saya di rumah tidak ada yang membantu, saya kesulitan mengumpulkan kayak ini. Kira-kira di rumah ada siapa lagi yang bisa membantu? Jadi anak dilemparkan kembali kepada anak mencari solusi tanpa merasa didikte, tanpa merasa terhakimi, tanpa merasa ada dendam kepada guru. Posisi yang paling dianjurkan adalah sebagai manajer. Silakan anak mencari solusi sendiri. Jadi setiap posisi ini ada kalau posisi pemukul akan ada rasa apa anak itu? Ada rasa dendam, ada rasa benci. Karena dia merasa terhakimi. Dibuat posisi itu posisi terdakwa. Yang disarankan setelah adalah posisi manajer. Jadi segala sesuatu kita kembalikan kepada anak, cari solusinya kepada anak, kita mengarahkan dan dia akan mencari solusi. Jadi keterampilan problem solving, life skill itu yang diperlukan dalam kehidupan bernasional. Bukan mengerjakan soal matematika, bukan mengerjakan soal bahasa Inggris, bukan mengerjakan soal pelajaran yang lain. Matematika, bahasa Inggris, IPA, IPS itu hanya alat agar anak bisa mempunyai life skill problem solving, memecahkan masalah kehidupan sehari-hari. Itu posisi manajer kita bisa di sini. Tapi untuk keadaan kelas akan dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Budian. Bu Ulan, Angga. Lanjutkan dari yang tadi ini ya. Bu ini mana dulu? Ya. Dan kita akan sini disiplin positif tadi banyak. Sebetulnya pasti saya juga yakin rekan-rekan semua sudah melaksanakan. Apa yang kita ada kebiasaan seperti sholat duha, salah satunya adalah kebiasaan budaya positif juga yang masuk ke dimensi berbeda ajaran Pancasila, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Dan kita di sini menegaskan pada keyakinan kelas. Keyakinan kelas merupakan salah satu langkah agar menciptakan kedisiplinan budaya positif di sekolah adalah dengan pembentukan keyakinan kelas atau kesepakatan kelas yang didasarkan kepada nilai-nilai kebajikan universal. Jadi kita mengacu pada profil kajian Pancasila, nilai-nilai kebajikan universal. Untuk teknisnya, di sini akan membahas teknisnya. Bagaimana cara membuat keyakinan kelas, bagaimana pelaksanaannya. Kita eksekusinya ya Pak, Bu, lihat. Dari perencanaan, kita berkoordinasi dengan Bapak Kepala Sekolah. Karena itu adalah sebuah kelas, beliau harus mengetahui apa produk apa yang kita laksanakan di dalam kelas. Menyiapkan alat dan bahan, yaitu ada stickman dan kertas buram ataupun boleh pakai kertas buram atau apapun. Ini menempel nanti di papan tulis. Dilanjutkan menentukan waktu pelaksanaannya.
menyampaikan tujuan kegiatan seperti apa, manfaatnya seperti apa, akan ada bentuk samping seperti apa, dan itu harus berdasarkan kesepakatan bersama. Tidak hanya dari guru, tidak hanya dari murid, tapi kesepakatan bersama. Nanti murid menempelkan ide, pemikiran, gagasan, keinginan mereka. Kelas ini seperti apa? Bahkan seperti kemarin, kita mempunyai misi di kelas itu kelas impian. Itu misinya ya. Kita ingin mempunyai kelas impian seperti apa? Misinya seperti kemarin contoh persiapan ini mempunyai kelas yang bersih, indah, nyaman. Misinya seperti apa? Lakukannya dengan melaksanakan kebersihan kelas, bergotong royong, ada titik kelas. Begitu pun dengan kegiatan kelas. Kita mempunyai visi kelas impian dan misinya adalah keyakinan kelas. Dengan setiap anak menuliskan dalam setiap not keinginan mereka apa, ide, pikiran, gagasan, dan keinginan seperti apa. Setelah itu bersama-sama mengklasifikasikan ide dari murid. Murid bisa bergantian berapa? Jadi kita yang membaca dari bergantian. Aku ingin kelas yang tidak berisik. Aku ingin kelas yang bersih. Aku tidak ingin ada PR. Kita klasifikasikan berdasarkan nilai-nilai kebajikan universal tadi. Kita buat rangkumannya, ditulis keyakinan apa. Harus kesepakatan bersama-sama. Nanti setelah menuliskan bersama, kita harus membuat kontrak secara bersamaan ya dengan murid ya, karena kalau mereka menyepakati keyakinan kelas. Karena kalau keyakinan kelas muncul dari ide dan pikiran mereka, insya Allah pasti mereka akan melaksanakannya dengan penuh tanggung jawab. Karena itulah keyakinan mereka sungguh-sungguh melakukan. Bagaimana kelas agar nyaman, belajar dengan damai. Nanti apa yang mereka lakukan nih? Ada kesepakatannya. Kalau mereka melanggar, ada apa? Apa yang harus mereka lakukan kalau melanggar? Itu masuk ke dalam evaluasi. Lakukan secara berkala. Maksudnya di sini misalkan ada kesepakatan masuk ini tidak berjalan nih, bisa dirubah. Karena itu tidak jalan ini kayaknya kurang berjalan dan tidak efisien. Kita rubah bagaimana? Harus kesepakatan bersama. Tidak bisa dirubah misalkan kayak nah ini mah cocok korek. Saya ganti tanpa anak-anak mengetahui. Tidak bisa seperti itu. Kita harus kesepakatan bersama-sama. Melakukan refleksi dan nilai keyakinan kelas yang sudah dirumuskan. Mengubah beberapa nilai seperti tadi kalau sesuai boleh dilihat. Jadi harus pagu. Yang penting kita lihat situasi kelas masing-masingnya berbeda-beda. Kelas rendah, kelas tinggi, mana yang bisa dikatakan, mana yang tidak. Pasti berbeda. Melakukan segitiga restitusi. Apa yang segitiga restitusi? Merupakan langkah pendekatan apabila ada murid yang melakukan pelanggaran. Seperti tadi Bu Lina sampaikan, ada tindakan anak kita tidak ada di BP. Jadi begitu anak bermasalah atau melanggar disiplinnya, mesti kita yang harus melaksanakannya. Kita tidak jangan sebagai memposisikan sebagai hukum. Kamu salah, kamu harus begini. Tidak. Biarkan anak yang mencari solusinya. Tanya apa yang kamu sudah lakukan. Kalau begini misalnya, harusnya gimana ya? Berarti kamu salah, kamu juga lakukan. Semua harus muncul dari anak. Ini adalah disebut dengan melakukan segitiga restitusi. Dan kita disitu berposisi sebagai manajer. Insya Allah pasti Bapak Ibu semuanya bisa melakukannya. Nah ini contohnya yang sudah dilakukan oleh rekan saya, Bu Helina. Jadi beberapa tadi kita tempel di depan di papan tulis, kemudian anak bergantian ke depan menempelkan. Nah dan tadi setelah selesai bisa merumuskan ada yang misalkan ingin kepada teman seperti apa melakukannya ada, kita buat tidak berarti kepada guru seperti apa, tugasnya seperti apa. Kalau dikasih bawah misalkan orang pengen semuanya boleh, langsung pengen seperti apa langsung dirumuskan. Kalau mau buat ini juga boleh ada teman, ada guru, ada tugas, bagaimana dalam tugas, ada kesepakatan itu. Nah ini contohnya keyakinan kelasnya, saling menghormati dan menghargai, berbuat sopan dan santun, dan disiplin. Ini pasti dilakukan juga dengan masing-masing. Kita yakin kalau menolong adalah secara beda lingkungan. Nah setelah semuanya ini sangat penting, poin penting sekali seperti perjanjian kontrak dengan anak-anak. Setelah perumusan, kita merumuskan. Jadi kita mesti punya perumusan dari anak murni, ide dan pikiran anak-anak. Dan kita merumuskan juga dengan bahasa yang lebih formal, dengan merujuk ke nilai universal kemudian pelajaran Pancasila. Jadi kita bisa melakukan seperti itu Bapak. Nama, tanda tangan. Jadi semua keyakinan kita kesepakatan sudah disepakati secara bersama. Jadi palu hukumnya di kelas kita masing-masing ada lebih kuat. Nah, untuk evaluasinya kita juga tadi ada anaknya tetap aja sudah dibuat keyakinan kelas tetap melanggar. Bagaimana solusinya?
gagal itu melakukan kesalahan gitu ya. Nah, di sini nanti bisa menjadi anak yang sukses ya. Contohnya setiap pertanyaannya bisa salah satu contohnya, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kita jangan langsung memarahin ya, tapi kita tanya dulu ke anaknya. Terus kita juga jangan langsung marahin, tanya aja. Terus pertanyaannya, setiap orang juga pernah melakukan kesalahan gitu. Ibu juga pernah melakukan kesalahan. Nah, namun di sini bukan siapa mencari kesalahan ya, tetapi di sini tanya alasannya apa, yaitu dengan memvalidasi kebutuhan. Kalau kita memahami kebutuhan dasar apa yang mendasari sebuah tindakan, kita juga akan bisa menemukan cara-cara yang paling efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Nah, pertanyaan yang bisa kita lontarkan salah satunya yaitu, kamu tentu punya alasan kenapa melakukan. Misal ada seorang anak yang datang kesiangan, kita jangan langsung memarahi anak tersebut, tapi tanyakan dulu alasannya. Kenapa kamu melakukan? Kenapa kamu hari ini kesiangan? Tanyakan dulu alasannya. Selanjutnya yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Nah, yang tadi keyakinan kelas yang sudah dilakukan di kelas, yang sudah dibuat bareng-bareng dengan anak ya. Nah, tanyakan kembali, kamu sudah melanggar keyakinan kelas apa? Nah, seharusnya kamu seperti apa? Jadi anak yang membuat kesalahan, anak juga yang mencari solusinya gitu, seperti itu ya. Nah, untuk pertanyaannya, keyakinan yang tadi, keyakinan kelas apa yang telah kita yakini harusnya seperti apa gitu. Jadi ada 3 langkah. Yang pertama validasi kebutuhan, menstabilkan identitas, dan yang terakhir itu menanyakan keyakinan. Jadi kalau misalnya sudah melakukan ini, anak itu tidak akan merasa bersalah. Yang tadi dulu itu posisi kontrolnya ada sebagai penghukum, ada sebagai merasa bersalah. Nah, kita alangkah baiknya sebagai manajer gitu ya. Kita juga bisa sebagai teman. Cuman di antara kelima posisi kontrol itu yang paling baiknya adalah sebagai manajer. Mungkin hanya itu. Baik, untuk pulang Bu He atau Bu Dia ada yang menambahkan? Baik, tadi sudah dipaparkan materi mengenai penumbuhan budaya positif ini. Tadi ada 5 posisi kontrol, kemudian kebutuhan dasar, dan segitiga restitusi dalam rangka memecahkan atau mencari solusi ketika ada anak yang melakukan kesalahan. Dan ini bukan hanya bisa dilakukan di sekolah, tapi kita sebagai orang tua pun bisa menerapkan ini pada anak-anak kita di rumah. Walaupun memang saya yakin tidak mudah, tapi tentu kita terus berproses untuk menjadi lebih baik lagi. Nah, karena materi sudah disampaikan dari awal sampai akhir, dari yang tadi disampaikan, apakah ada pertanyaan? Oh iya. Mungkin satu pertanyaan. Baik, alhamdulillah. Kalau sudah mengerti tadi, tinggal kita bagaimana mengimplementasikannya dalam kesehariannya. Bagaimana? Karena saya yakin kita semua pernah melakukannya, hanya memang tidak. Betul, dengan kemasan packagingnya berbeda, tapi kita nggak tahu itu namanya apa gitu. Nah, sekarang kalau kita sudah tahu, tinggal kita memodifikasi saja bagian mana yang kurangnya seperti itu. Karena saya yang tahu kelebihan dan kekurangan diri kita sendiri adalah kita gitu ya. Tinggal nanti bagaimana ke depan kita lebih konsisten lagi, karena yang lebih sulit itu adalah konsistennya, istiqomahnya melakukan kebaikan gitu ya, baik di sekolah terlebih di rumah. Semoga kita semua bisa lebih istiqomah lagi ke depannya, lebih konsisten lagi melakukan kebaikan, dan kita terus berproses untuk selalu lebih baik. Seperti itu. Terima kasih atas kesempatan dan waktunya dari rekan-rekan semua. Akhir kala saya tutup acara ini dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, suatu pemaparan yang luar biasa dari program in-house training.
tentang budaya positif di sekolah dari calon guru penggerak angkatan 7. Kami guru-guru SD 1 Ciburuy yang belum mengikuti program ini mendapatkan pemaparan yang begitu luar biasa tentang budaya positif di sekolah. Mudah-mudahan kami semua bisa mengimplementasikannya di kelas. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dengan adanya program guru penggerak di sekolah kami terasa banyak manfaatnya. Kami yang sudah senior-senior ikut tergerakkan untuk mengikuti program-program yang sangat bagus sekali ini. Mungkin dari tadi yang dipaparkan oleh para guru penggerak tadi, sedikitnya adalah sebagian yang sudah kami laksanakan. Cuma kami tidak menerapkan secara data gitu ya, hanya secara pengalaman itu sudah kami laksanakan dengan seperti itu. Hanya sekarang terprogram organisir sehingga untuk ini ke anaknya lebih terarah. Mungkin dari kami cukup sekian dulu. Ya, terima kasih kepada para guru penggerak. Alhamdulillah, setelah rekan-rekan memberikan in-house training di sekolah ini ya, banyak sekali ternyata kekurangan yang memang saya rasakan sendiri di kelas. Dan mungkin nanti akan saya terapkan dengan hal ini ya, semoga semakin baik dan bisa menerapkannya kepada murid dan beserta diri saya sendiri, dan diharapkan sekolah kita menjadi sekolah yang lebih baik dan semakin baik di tahun yang akan datang. Terima kasih kepada rekan-rekan, kepada CGP Angkatan 7.